warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etin Dwi Anggraini, NIM 12209183028 dari Tadris IPS 5B, nomor absen 12. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mobilitas sosial. Beberapa materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama adalah pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, faktor mobilitas sosial. Dan yang terakhir adalah dampak mobilitas sosial itu sendiri. Dari keempat materi tersebut, kita bahas satu persatu. Dari pengertian mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial itu? Mobilitas berasal dari bahasa Latin, yakni mobilis, yang berarti berpindah atau bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, sosial sendiri adalah masyarakat atau sekelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat. Menurut istilah, mobilitas sosial merupakan perpindahan lapisan masyarakat dari lapisan ke satu ke yang lain. Lapisan tersebut bisa menjadi lebih tinggi maupun bisa menjadi lebih rendah dari yang sebelumnya, atau juga bisa berpindah peran tanpa berpindah status sosialnya. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai pengertian mobilitas sosial, kemudian saya akan memberikan contoh-contoh mobilitas sosial yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah seorang pelajar SMA yang telah lulus. Kemudian pelajar tersebut melanjutkan ke universitas. Berarti pelajar tersebut mengalami mobilitas naik karena faktor pendidikan formalnya. Nah, yang kedua adalah misalkan seorang lama menganggur, lalu seseorang tersebut mendapatkan pekerjaan. Berarti seseorang tersebut juga mengalami mobilitas naik karena faktor status sosialnya. Nah, contoh yang terakhir adalah seorang pekerja yang terkena PHK. Berarti seorang pekerja ini mengalami mobilitas turun karena faktor status sosialnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial ada 7. Yang pertama adalah mobilitas horizontal, mobilitas vertikal, mobilitas lateral, mobilitas struktural. Yang kelima, mobilitas antar generasi. Yang keenam, mobilitas intergenerasi. Dan yang ketujuh, intragenerasi. Nah, dari bentuk mobilitas yang pertama yakni mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal merupakan perpindahan status masyarakat yang sederajat. Hal ini tidak menyebabkan berpindahnya status sosial masyarakat tersebut. Contohnya, seorang pedagang sayur yang telah berpindah profesi menjadi seorang pedagang buah. Hal tersebut tidak mengubah status sosial masyarakat itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal merupakan perpindahan status masyarakat yang tidak sederajat. Contohnya, seorang guru menjadi seorang kepala sekolah. Yang berikutnya adalah mobilitas lateral. Mobilitas lateral adalah perpindahan masyarakat dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dan tidak sengaja perpindahan tersebut mengakibatkan berpindah juga status sosial masyarakat itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah mobilitas struktural. Mobilitas struktural adalah perubahan masyarakat yang diakibatkan oleh berkembangnya teknologi, perubahan ekonomi, dan urbanisasi. Yang kelima adalah mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi adalah perpindahan status sosial masyarakat yang terjadi karena status sosial yang dibawa oleh orang tuanya. Yang berikutnya adalah mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi adalah perubahan yang dilakukan masyarakat yang terjadi dalam satu generasi.
Yang terakhir adalah mobilitas intergenerasi. Mobilitas intergenerasi adalah perubahan lapisan masyarakat yang terjadi 2 generasi atau lebih. Setelah kita mempelajari pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial, sekarang saya akan menjelaskan mengenai faktor mobilitas sosial. Faktor mobilitas sosial ada 2, yakni faktor penghambat dan faktor pendorong. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama adalah perbedaan ideologi, suku, ras, dan golongan. Mengapa faktor tersebut bisa menghambat mobilitas sosial? Karena faktor tersebut masih sangat menjadi hal yang sensitif di masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan di mana belum bisa tercukupinya faktor pangan, sandang, dan papan. Yang berikutnya adalah diskriminasi kelas. Diskriminasi kelas adalah pemberlakuan yang tidak sama oleh seseorang atau kelompok orang. Yang berikutnya adalah faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial diantaranya adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah populasi masyarakat yang dapat dihitung dalam jumlah perubahan tersebut. Yang berikutnya adalah status sosial. Status sosial merupakan posisi atau tempat masyarakat itu sendiri. Faktor pendorong yang berikutnya adalah keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi sendiri adalah faktor di mana posisi seseorang dapat diterima oleh masyarakat itu sendiri. Yang terakhir adalah dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu masyarakat menjadi lebih ingin berprestasi dan ingin lebih maju karena mereka ingin strata mereka naik. Faktor yang kedua adalah mobilitas sosial mengakibatkan perpindahan masyarakat yang sebelumnya agraris menjadi masyarakat yang industri. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dampak negatif dari mobilitas sosial itu sendiri. Dampak negatif yang pertama adalah konflik antar kelas. Konflik antar kelas adalah benturan yang terjadi antar kelas itu sendiri. Nah, dampak negatif yang kedua adalah konflik antar golongan. Konflik antar golongan adalah perebutan mobilitas sosial yang melibatkan golongan, ras, suku, dan budaya. Yang berikutnya adalah konflik antar individu. Konflik antar individu ini terjadi karena penolakan individu terhadap kelompok. Yang berikutnya adalah konflik antar generasi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.